Halo sobat, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar dunia wisata, kuliner, dan info menarik lainnya. Yang kali ini kita akan mengulas tentang 10 tempat ngabuburit paling favorit di kota Surabaya. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. 10 tempat ngabuburit paling favorit di kota Surabaya. Apakah Anda memiliki janji untuk berbuka puasa bersama dengan teman atau keluarga? Jika iya, apa yang akan Anda lakukan untuk mengisi waktu ngabuburit? Jika memang Anda berencana untuk berbuka puasa di luar rumah, sebaiknya Anda tidak langsung pulang terlebih dahulu. Anda dapat mengajak teman atau keluarga untuk ngabuburit di suatu tempat yang sangat asik dan nyaman. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal tempat ngabuburit di Surabaya yang seru dan menarik. Kota pahlawan ini menawarkan beberapa pilihan tempat ngabuburit yang bersifat religi dan entertaining. Apa saja itu? Mari simak yang berikut ini. Masjid Sunan Ampel. Seperti yang telah kami katakan tadi, Surabaya memiliki beberapa rekomendasi tempat religi yang bisa dijadikan sebagai tempat ngabuburit. Salah satu tempat ngabuburit di Surabaya yang syarat akan suasana religi yang menenteramkan adalah Masjid Sunan Ampel. Masjid ini sangat bersejarah karena sudah ada sejak tahun 1421 dan didirikan oleh Sunan Ampel, yang merupakan salah seorang wali dalam Wali Songo. Di sekitar masjid juga terdapat makam Sunan Ampel yang ramai dikunjungi peziarah, terutama saat bulan Ramadan. Di sini, Anda bisa ngabuburit sambil berzikir, mengenal sejarah masjid ini dan berziarah ke makam Sunan Ampel. Masjid Cengho. Masjid yang satu ini memang sangat berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Pasalnya, masjid yang terletak di Jalan Gading, Genteng, Surabaya ini memiliki arsitektur bernuansa Tionghoa yang sangat kental. Masjid ini dibangun untuk menghormati Cheng Ho, seorang laksamana dari Cina yang memeluk agama Islam. Cheng Ho datang ke Indonesia untuk berdagang serta menyebarkan agama Islam. Ketika memasuki masjid ini, terlihat jelas pintu masuknya yang tampak menyerupai pagoda. Jika Anda belum pernah berkunjung ke Masjid Cheng Ho, tak ada salahnya untuk merencanakan ngabuburit di masjid yang sangat unik ini. Food Junction Grand Pakuwon. Terletak di kawasan Tandes, Food Junction Grand Pakuwon menjadi salah satu tempat ngabuburit yang cukup populer di Surabaya beberapa tahun terakhir ini. Selain terdapat banyak tenan makanan, Food Junction juga menyediakan beberapa wahana permainan seperti Ferris wheel, bom-bom car, bumper boat, sampai kereta kelinci. Pemandangan danau buatan yang ada di lokasi ini juga cukup menarik. Sambil menunggu waktu buka puasa tiba, kamu bisa berjalan-jalan di Food Junction Grand Pakuwon ini. Bila tiba adzan maghrib berkumandang, tinggal pilih saja kedai makanan yang ingin kamu pesan. Taman Prestasi Surabaya. Ngabuburitmu bakal makin seru jika kamu berkunjung ke Taman Prestasi Surabaya yang berlokasi di Jalan Ketabang Kali. Sebuah taman yang terletak di tepi sungai ini kini menjadi ikon pariwisata Kota Pahlawan. Bagaimana tidak, ada banyak spot menarik di taman ini. Satu hal yang menjadi daya tarik taman adalah adanya monumen pesawat tempur dengan jenis bomber B-26 Intruder. Kamu pun bisa menyusuri sungai di taman ini dengan perahu air yang biaya karcisnya sangat terjangkau. Semakin malam, taman ini akan terlihat semakin cantik berkat adanya lampu warna-warni yang menghiasinya. Pantai Ria Kenjeran. Meskipun Pantai Ria Kenjeran terletak di Surabaya, tetapi masih banyak warga Surabaya yang belum pernah berkunjung ke sini. Apabila Anda belum pernah mengunjungi Pantai Ria Kenjeran, jadikan tempat ini sebagai destinasi ngabuburit Anda bersama teman-teman. Jika dahulu pantai ini dianggap kotor dan kumuh, kini pantai ini sudah dipugar sehingga menjadi lebih bersih dan cantik. Ngabuburit di Pantai Ria Kenjeran bisa diisi dengan aktivitas olahraga atau ngobrol santai. Jika waktu buka puasa tiba, jangan lupa untuk mencicipi es kelapa muda segar dan sepiring lontong kupang khas Surabaya yang banyak dijual di sini.
Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam atau yang akrab disebut Moncastle ini berada di sebelah pusat perbelanjaan Plaza Surabaya. Tempatnya di Jalan Embong Kali Asin, Genteng. Di sini Anda bisa ngabuburit sambil merasakan sensasi masuk ke dalam kapal selam yang pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru dalam usaha membebaskan Irian Barat dari zaman penjajahan Belanda. Moncastle ini buka setiap hari dari pukul 8 sampai dengan pukul 21. Taman Bungkul. Taman yang pernah meraih penghargaan sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini berada di tengah kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmo. Taman ini diberi nama sesuai dengan nama seorang tokoh yang berpengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yakni Sunan Bungkul atau yang juga dikenal dengan nama Mbah Bungkul. Makam Sunan Bungkul terletak di bagian belakang taman dan selalu ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama di akhir pekan. Taman Bungkul adalah alternatif tempat nongkrong dan tempat ngabuburit di Surabaya yang cukup nyaman dan menenangkan. Kebun Bibit Wonorejo. Surabaya memang memiliki tempat ngabuburit yang menarik. Satu yang tak boleh dilewatkan adalah Kebun Bibit Wonorejo. Tempat ini merupakan taman yang luasnya sekitar 5,9 hektar. Berada di Kebun Bibit Wonorejo akan membuatmu kembali segar karena udaranya yang sejuk dan suasananya yang teduh. Ada danau yang cukup luas di bagian dalam taman ini. Tersedia juga dermaga di tepi danau yang biasa dipakai untuk mengambil foto. Tak hanya itu saja, di sini kamu juga akan menemukan kebun binatang mini, playground, jogging track, sampai dengan taman bunga yang dilengkapi dengan bebatuan untuk terapi kaki. Taman Lansia. Berada dekat dengan stasiun kereta api Gubeng, Taman Lansia merupakan satu dari sekian banyak taman kota yang ada di Surabaya. Sesuai dengan namanya, taman ini memang banyak dikunjungi oleh lansia yang berolahraga, tapi banyak juga orang-orang di usia produktif yang berkunjung kemari. Taman Lansia begitu digemari karena di dalamnya terdapat trek batu yang bisa dipakai untuk terapi kaki seperti pijat refleksi. Taman ini juga ramah terhadap anak-anak karena di bagian dalamnya terdapat playground. Surabaya Northquay. Tempat ngabuburit terbaik di Surabaya ini berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Surabaya Northquay merupakan tempat di mana kamu bisa melihat aktivitas di Pelabuhan Tanjung Perak. Bahkan ketika ada kapal pesiar yang singgah di sini, kamu pun bisa melihatnya dari dekat. Surabaya Northquay sangat cocok dikunjungi pada waktu ngabuburit, yakni sekitar pukul 3 sampai 5 sore. Dari tempat ini kamu akan disuguhi pemandangan laut yang luas dan aktivitas kapal di pelabuhan yang nampak sibuk. Mal-mal di Surabaya. Tunjungan Plaza adalah mall yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar Surabaya. Selain lokasinya di tengah kota, Tunjungan Plaza juga merupakan salah satu mall tertua di Surabaya. Kemudian ada juga Plaza Surabaya yang lokasinya tak jauh dari Tunjungan Plaza. Royal Plaza juga menjadi mall sejuta umat yang tak pernah sepi pengunjung. Sementara itu, kamu pun wajib berkunjung ke salah satu mall terbesar di Indonesia, yakni Pakuwon Mall. Ada banyak tempat ngabuburit di Surabaya yang bisa Anda kunjungi saat bulan puasa. Apakah Anda juga memiliki ide lain mengenai tempat ngabuburit yang nyaman di Kota Pahlawan ini? Silahkan bagikan kepada kami di bagian kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.